Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Joyce dengan NIM 122140048 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini kita dapat tugas dari mata kuliah komputasi awan, di mana kita akan mengimplementasikan BigQuery pada dataset Rubella menggunakan Google Cloud. Yuk kita belajar bareng-bareng teman-teman. Ya, aku share screen dulu. Jadi yang pertama kita masuk ke akun Google. Di sini aku pakai akun Google-nya Itera, kita tinggal cari Google Cloud. Sini. Lalu kita melihat Cloud Console. Mengklik yang Cloud Console. Di sini saya udah masuk ke dalam project ITERA yaitu tugas komputasi awan 9. Kalau teman-teman mau membuat project baru, teman-teman bisa klik dari bagian sini, lalu New Project seperti itu. Tapi di sini aku pakai project yang udah pernah ada aja. Aku pakai di sini tugas komputasi awan pertemuan 9. Oke, setelah itu teman-teman klik navigation menunya di sebelah kiri. Lalu teman-teman bisa cari BigQuery nih, BigQuery karena kita mau menggunakan fitur BigQuery. Lalu kita akan masuk ke dalam BigQuery Studio. Sekarang pertanyaannya, kita kan mau ngambil dataset Rubella. Gimana caranya kita peroleh dataset Rubella dari menggunakan BigQuery ini? Oke, teman-teman bisa lihat di bagian kiri Explorer ini ada tulisan Add Data di sini. Add Data, teman-teman bisa klik aja bagian Add Data ini, klik. Lalu untungnya di BigQuery ini menyediakan open source untuk dataset, yaitu dataset public, fitur public dataset. Teman-teman bisa klik klik aja public dataset ini, dan teman-teman tinggal cari nih, apa keyword untuk dataset yang teman-teman butuhkan. Karena kita membutuhkan dataset Rubella, maka kita ketik aja Rubella. Oke, di sini muncul nih USA Contagious DC datasetnya untuk dataset Rubella. Tinggal kita klik, kita di sini bisa lihat nih overview-nya. This public data is published by US Department of Health and Human Service. Di sini dia menyediakan detail-detail tambahan dan dia juga kasih query untuk memberikan contoh nih, samples. Di sini ada query untuk menampilkan penyakit-penyakit berdasarkan tahun. Dia juga menampilkan comparing penyakit mumps di California dan Connecticut seperti itu. Kita bisa lihat juga view dataset di sini. Kita bisa lihat info-info dari dataset yang kita gunakan. Dataset ID-nya itu locker data CDC, locker data CDC. Kemudian dia terakhir diupdate itu tahun 2016 dan segala macamnya. Oke, mungkin bisa kita kembali ke bagian dataset yang ini tadi, ke bagian sini. Oke, kita masuk aja ke bagian perbandingan MAMS ini. Kita menggunakan query ini, query template yang disediain oleh dataset. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, dia udah nyediain query-querynya, dia akan eh, menampilkan perbandingan untuk penyakit MAMS di tahun 1970 di negara report report state-nya di negara California dan Connecticut nih. Connecticut, CA dan CT. Oke, dia membatasi untuk 500 minggu pertama aja. Oke, coba kita lihat. Ini Zimin Rank itu adalah 500 minggu pertama. Oke, coba kita runningin aja teman-teman. Kita lihat perbandingan dari hasil query ini. Oke, di tahun 1970, minggu ke-14, kita bisa lihat California itu ada 156 kasus. Sedangkan untuk Connecticut di minggu yang sama, di tahun yang sama, ada 123 kasus. Begitu juga di tahun 1971, misalnya eh, kita lihat di next page aja, 1971 mana ya? Oh, ini 1970 semua ya, lupa. Oke, kita mungkin bisa edit-edit nih teman-teman. Kita bisa edit-edit dari template yang udah disediain ini, query-query yang udah disediain, di mana kita tadi kan mencari kasusnya rubella. Sebelumnya di sini adalah kasus penyakitnya adalah mumps. Coba kita ganti ke penyakit rubella. Rubella. Oke, kita kasih tahunnya, ini kan tahun 1970, kita mungkin tambahin deh, kita tambahin or floor dalam kurung CDC underscore report. Eh,
tulisannya terlalu gede. CDC underscore reports dot API underscore mana nih? Week. Terus sama dengan 1971. Oke, di sini kita akan menampilkan untuk kasus penyakit rubella di tahun 1970 hingga 1971. Sebentar. Di sini kayaknya tidak perlu sih. Oke, 1970 hingga 1971 di negara, kita boleh lihat dulu di CA dengan CT, California dan Connecticut. Kita coba running. Here, every weeks was expecting. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kodenya lagi. eh, kita membatasi di tahun 1970 hingga 1971 untuk negara California dan Connecticut. Teman-teman bisa lihat dia udah menampilkan di tahun 1970 minggu ke-46 di Connecticut ada 4 kasus, sedangkan di California ada 148 kasus. Bisa lihat lagi di tahun 1971 mungkin di minggu ke-27 nih, di minggu ke-27 di California ada 69 kasus, sedangkan di Connecticut ada 8 kasus. Seperti itu. Kita bisa atur lagi teman-teman dari query-query tersebut kita mau menampilkan apa. Misalnya kita mau menampilkan dari negara Indiana dan Washington misalnya seperti itu. Kita coba running lagi akan muncul seperti ini. Di tahun 1970 minggu ke-13 di Indiana itu terjadi 58 kasus. Sedangkan untuk di Washington terjadi 167 kasus. Kita bisa lihat perbandingannya cukup jauh ya. Washington total kasusnya lebih tinggi. Contohnya lagi di 1971 minggu ke-32 di Washington itu ada 1 kasus saja teman-teman lagi menurun. Sedangkan di minggu ke-32 tahun 1971 di Indiana ada 7 kasus seperti itu. Dan teman-teman bisa atur aja query ini, teman-teman mau menampilkan penyakit apapun boleh, di negara manapun juga boleh. Dan atur tahunnya juga bisa. Di sini tinggal teman-teman perbaiki apakah mau sampai tahun 74 gitu misalnya. Or ini atau ya, jadi teman-teman menampilkan tahun 1970 atau tahun 1971. Jadi kedua data dari 1970 ataupun 1971 akan ditampilkan di situ. Di 71 akan ditampilkan. Kalau teman-teman mengubah 71 ini jadi 74, maka dia yang akan ditampilkan adalah 1970 dan 1974. Seperti itu. Dan, oke, ini adalah tampilannya. Teman-teman bisa runningin kan? Seperti yang tadi. Terus teman-teman juga bisa melihat chart di sini. Teman-teman bisa melihat chart di sini. Dia akan menampilkan nih teman-teman. Dia akan menjumlahkan dulu nih antara eh, punyanya si Washington dengan punyanya Indiana akan dijumlahkan, maka dia akan menghasilkan totalnya. Di sini kasus-kasusnya. Di minggu pertama di tahun 1970 itu ada 12 kasus. Di sini minggu ketiga ada 24 kasus. Terus di tahun 1970, minggu ke-10 ada 42 kasus totalnya. Sedangkan ini adalah bagian 1971, di mana di minggu ke-100, di minggu 22 ada tot, ini berapa kasus tadi? Ini apa?
Ini Z-rank, yang hijau itu adalah Z-min rank. Oke, seperti itu. Ini yang biru-biru ini adalah total kasusnya. Di minggu ke-43 ada 11 kasus totalnya. Seperti itu ya. Teman-teman juga bisa atur type-nya di sini. Bisa scatter, bisa line. Kalau line-nya agak berantakan ya. Terus teman-teman juga bisa atur jadi bar. Teman-teman bisa lihat perbandingannya di tahun 1970 dengan 1971 perbandingannya. Dan teman-teman juga bisa mengatur nih nilai axis X, sumbu X ataupun sumbu Y-nya. Di sini misalnya sumbu X-nya kita berdasarkan row number. Terus eh, di sini teman-teman bisa atur berdasarkan total kasusnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih total-total kasus dari 1970 hingga 1971 dari row ke 199 ada total kasusnya 93 ada total kasusnya 72 dan segala macamnya. Oke, teman-teman juga bisa atur nih misalnya teman-teman cuma mau nampilin yang Indiana aja. Teman-teman bisa lihat nanti di chartnya ini juga berubah. Dia akan menampilkan yang khusus Indiana saja. Di resultnya juga dia khusus Indiana saja di minggu ke-6, 17 khusus Indiana semua. Dan teman-teman juga bisa atur lagi, misalnya hanya mau di Washington aja. Bisa juga seperti ini. Teman-teman tinggal runningin kembali dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Inilah cara-cara kita untuk mengimplementasikan menggunakan BigQuery dari Google Cloud ini. Kita lihat juga chartnya. Di sini dia juga menyediakan JSON. Dia akan menampilkan minggu ke-11. Ada total kasusnya 262. Seperti itu. Dari JSON inilah yang akan menampilkan chartnya. Seperti itu nih. Teman-teman bisa atur. Dia menggunakan line misalnya. Dia akan menghasilkan menghasilkan gambar visualisasi seperti ini. Atau menggunakan scatter ini untuk 1970 hingga 1971 dan seperti itu. Oke, mungkin aku bisa stop share ya teman-teman karena kita udah selesai untuk belajar menggunakan eh, BigQuery dari Google Cloud. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait implementasi BigQuery menggunakan dataset Rubella dari Google Cloud. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar.